Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pipi Hanifah, mahasiswi Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Global Mulia Cikarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu buku yang dipelajari di bangku kuliah, yaitu buku Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Randi MPD dan Heni Priantari MPD. Simak videonya berikut ini. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Latar belakang lahirnya bahasa Indonesia telah dicatat dalam sejarah, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 pada peristiwa Sumpah Pemuda dalam Ikrar ketiga sebagai bahasa persatuan. Kelahiran bahasa Indonesia lebih ditentukan oleh segi politik daripada segi kebangsaan. Bahasa Melayu akan diresmikan sebagai bahasa Indonesia, di mana bahasa Melayu yang dimaksud bukanlah bahasa Melayu daerah, melainkan bahasa Melayu kesusastraan atau bahasa Melayu perhubungan, yaitu bahasa Melayu yang telah menyebar ke berbagai pelosok tanah air. Adapun faktor dipilihnya bahasa Melayu sebagai dasar lahirnya bahasa Indonesia, yang pertama, demokratis. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkat sosial dalam berbahasa. Maksudnya, tidak dikenal sebagai bahasa Melayu bangsawan atau istana sebagaimana terdapat pada bahasa daerah lainnya di Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu telah dipakai sebagai bahasa lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara sejak abad ke-7 yang dibuktikan pada batu tertulis, prasasti, dan tulisan-tulisan di daun lontar seperti Prasasti Kota Kapur, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Karangbirahi, dan prasasti lainnya. Yang ketiga, bahasa Melayu mudah dimengerti sebagai bahasa komunikasi atau bahasa pergaulan. Yang keempat, bahasa Melayu diterima oleh banyak daerah dan secara psikologis bahasa daerah lainnya menerima tanpa rasa iri hati atau penolakan. Keempat alasan tersebut dipakai sebagai titik tolak oleh pemuda tahun 1928 untuk mengambil bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Pada peresmian tersebut, faktor politis yang menonjol adalah pemahaman bahasa sebagai bahasa persatuan. Dipakai sebagai tujuan utama supaya rakyat Indonesia dapat bersatu dalam mencapai cita-cita kemerdekaan dengan menanamkan ideologi kemerdekaan melalui sarana bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan ikrar Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1945. Dalam bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa nasional mempunyai 4 fungsi: sebagai lembaga kebanggaan kebangsaan, sebagai lembaga identitas nasional, sebagai sarana perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan terakhir sebagai alat pemersatu lapisan masyarakat. Kedudukan sebagai bahasa negara mempunyai 4 fungsi: sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar resmi di sekolah dan di perguruan tinggi, sebagai bahasa resmi tingkat nasional, dan sebagai bahasa resmi kebudayaan. Fungsi bahasa baku atau bahasa standar digunakan dalam pertemuan sangat resmi. 1. Fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. 2. Fungsi penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. 3. Fungsi penambahan kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. 4. Fungsi penandaan acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Keempat, posisi atau kedudukan bahasa Indonesia mempunyai fungsi keterkaitan antar unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia.
Ragam berarti tingkah, jenis, langgam, corak, dan laras. Sedangkan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang dibedakan menurut topik pembicaraan, sikap penutur, dan media atau sarana yang digunakan. Adapun hal-hal yang diperlukan dalam ragam bahasa antara lain situasi yang dihadapi, permasalahan yang hendak disampaikan, latar belakang pendengar dan pembaca yang dituju, dan media atau sarana yang hendak digunakan. Itulah pembahasan salah satu bab dalam buku Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Mata kuliah Bahasa Indonesia menekankan keterampilan mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar melalui kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan keterampilan menulis sebagai fokus, mata kuliah Bahasa Indonesia bertujuan agar mahasiswa mampu dan terlatih dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik tulisan maupun lisan, dalam berbagai situasi terutama situasi resmi. Hal itu didasari pada pemikiran mahasiswa sebagai calon sarjana, memerlukan bimbingan, pembinaan, dan pengarahan khusus mampu menyusun karya ilmiah, makalah, laporan bacaan, skripsi, atau laporan penelitian yang berbobot, jelas permasalahannya dan runut penuturannya. Oleh karena itu disusun buku Bahasa Indonesia. Terima kasih.